Hari menjelang sore, suara kentongan yang berasal dari pusat keraton Pancalaradya menarik perhatian penduduk. Irama khusus itu menandakan bahwa seorang gadis telah menginjak usia dewasa dan siap dipinang. Yang menarik, suara kentongan tersebut berasal dari kota raja, menandakan putri Raja Cempalaradya, Dewi Durpadi, anak sulung Prabu Durpada, telah siap. Menyusul kabar tersebut, Prabu Durpada berencana menggelar sayembara, mengangkat, menarik busur pusaka, dan melepaskan anak panah tepat ke titik sasaran. Bagi siapa saja yang memenangkan sayembara, berhak menyunting Dewi Durpadi. Sorak membahana ribuan manusia bergemuruh saat seorang pemuda rupawan berhasil menarik busur pusaka dan melepaskan anak panahnya tepat ke sasaran. "Tidak, aku tidak mau orang ini memenangkan sayembara," teriak Dewi Durpadi. Namun teriakan itu tenggelam oleh gelombang suara gegap gempita. Pemuda rupawan tersebut semakin jumawa menjadi pusat perhatian lautan manusia. Dengan tenang pemuda itu meninggalkan panggung kehormatan. Ia tidak memperdulikan penolakan Dewi Durpadi. Baginya dapat memenangkan sayembara merupakan kebanggaan tersendiri. Dewi Durpadi yang sebelumnya menjadi satu-satunya pusat perhatian, kini tidak lagi. Satu-satunya pusat perhatian beralih kepada pemuda rupawan. Sejak melihat pertama kali, Dewi Durpadi tidak senang kepada orang sudra tersebut. Oleh karena ketika ia naik panggung kehormatan mengangkat dan menarik busur pusaka, Dewi Durpadi telah berteriak menolaknya. Namun pemuda rupawan tersebut sengaja tidak mendengarkan teriakan Dewi Durpadi. Anak panah tetap diluncurkan dari jemarinya yang halus. Dan hasilnya anak panah menancap tepat ke sasaran, menjadi pusat perhatian. Gandamana berdiri kokoh di atas kedua kakinya yang kokoh pula. Satu persatu peserta sayembara perang tanding telah dikalahkan. Sorak-sorai dan tepuk tangan tak henti-hentinya menyambut kemenangan Gandamana. Menyaksikan kesaktian Gandamana, peserta sayembara semakin tergetar hatinya. Banyak di antara mereka telah mengurungkan niatnya untuk mengikuti sayembara. Mereka memutuskan untuk menjadi penonton saja. Oleh karenanya beberapa waktu ditunggu tak juga ada peserta baru yang mencoba naik ke atas panggung dengan muka tengadah dan dada membusung. Udara yang panas menjadi semakin panas. Orang-orang mulai berteriak tak sabar menanti calon lawan Gandamana yang baru. Dalam situasi yang demikian, terlintas di pikiran Gandamana, adakah seseorang yang mampu memenangkan sayembara dengan mengalahkan diriku? Jika tidak ada artinya bahwa di antara lautan manusia itu tidak ada orang yang pantas menjadi pendamping Durpadi. Tetapi jikapun ada seseorang yang mampu mengalahkan aku, tentunya aku berharap agar Durpadi mau mengakui kemenangannya dan bersedia menjadi istrinya. Karena jika Durpadi menolaknya, seperti yang telah dilakukan kepada pemuda rupawan dari kalangan sudra, aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi, karena aku sudah dikalahkan bahkan bisa juga aku telah gugur. Namun jikapun aku benar-benar gugur dalam sayembara ini, aku telah siap, aku tidak akan menyesal. Karena itu artinya bahwa aku telah mengorbankan diri untuk Durpadi agar mendapat calon pendamping yang pantas dan berkualitas. Dan juga demi kebesaran negara Pancalaradya atau Cempalaradya. Jikapun aku sudah tidak diberi waktu lagi untuk mengabdi, aku sadar bahwa diriku menjadi semakin renta dan ringkih. Aku harus tahu diri untuk generasi selanjutnya yang lebih muda dan yang lebih perkasa. Oleh karenanya aku bangga jika dikalahkan oleh orang muda jujur dan sakti.